Topik kita kali ini adalah tentang pengendalian kualitas statistik disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono Politeknik Negeri Malang. Beberapa hal yang perlu kita bahas adalah kata kualitas mempunyai berbagai macam definisi yang berbeda, bervariasi dari konvensional hingga ke arah yang lebih strategis. Mengapa kita berbicara tentang kualitas? Yang pertama, neraca perdagangan yang tidak seimbang, yaitu antara ekspor dan impor, surplus dan defisit. Yang kedua, dampak defisit perdagangan, jatuhnya nilai tukar dolar. Yang ketiga, hilangnya pasar lokal atau domestik. Yang keempat, hilangnya kepemimpinan di bidang ekonomi. Secara kualitas, pengalaman sebelum Perang Dunia, itu kualitas didasarkan pada karakteristik fisik atau product quality. Pada berikutnya mulai difikirkan tentang beberapa pelopor di bidang kualitas seperti Frederick Wechsler yang memulai segala sesuatu dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen sains. Kemudian pakar berikutnya adalah Walter E. Sheward yang membahas tentang bahan kendali. Kemudian juga William Edward Deming, itu tokoh pengendalian kualitas yang juga mengembangkan di Jepang. Joseph M. Juran, itu juga membahas tentang trilogi tentang pengendalian kualitas. Philip P. Crosby membahas tentang zero defect. Armand Feigenbaum membahas total quality control. Juga banyak muncul para guru dari tokoh-tokoh kualitas dari Jepang seperti Kaoru Ishikawa. Juga masih banyak lagi yang mengembangkan tentang kualitas. What is the meaning of quality? Quality didefinisikan sebagai konvensional tentang kualitas, biasanya mendeskripsikan tentang a quality system yang dapat bertahan dengan baik, dengan konstruksi yang baik dan akan berumur lama. Definisi yang lain, ada lagi definisi tentang kualitas. Kualitas berkaitan dengan citra tentang keunggulan, mengutamakan laju produksi dan terbaik. Definisi yang sangat sederhana adalah mendekatkan atau menyesuaikan kebutuhan para pelanggan, meet the customer need. Definisi yang lainnya adalah kualitas dirasakan sebagai payung yang lebar di mana semua aktivitas ditampilkan. Kualitas merupakan kecocokan untuk berbagai tujuan yang ditinjau dari sudut pelanggan. Banyak definisi yang lain yang kita bisa bahas. Arti dari kualitas tergantung pada sisi peneliti. Kualitas dapat dilihat dari 3 konteks yang berbeda, yaitu kualitas melekat pada desain produk, kualitas berkaitan dengan produksi, yang ketiga kualitas berkaitan dengan performance atau kinerja. Definisi yang lain tentang kualitas dimensi kualitas. Ada 8 dimensi kualitas menurut Douglas C. Montgomery. Yang pertama adalah performance. Yang kedua, keandalan. Yang ketiga, durability. Yang keempat,
Serviceability mampu di service, di estetika, keindahan. Yang keenam, feature atau fitur. Yang ketujuh, perceived quality. Yang kedelapan adalah conformance to standard. Contoh, meet the customer need, yaitu antara konsumen dan produsen tidak pernah ketemu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah ya pesanan dengan produk tidak sesuai. Misalkan menjahit baju yang lengan kanan panjang, yang lengan pendek, yang satunya adalah lengannya pendek. Mesti tidak sesuai. Harapannya baju yang dipesan penjahit tadi adalah pas. Di bagian itu kasus yang ketiga. Meet the customer need. Abraham Maslow mengembangkan tentang hierarki 5 kebutuhan dasar manusia di mana quality bisa diterapkan di semua sektor hierarki daripada Maslow. Misalkan tentang physiological need, kita bisa membuat yang rasa lapar, kita bisa makanan yang berkualitas, enak, murah, haus juga berbagai macam minuman sekarang dijual. Rasa aman, kita juga bisa membeli peralatan keamanan yang berbagai macam variasi untuk kendaraan bermotor, untuk mobil, untuk rumah. Kemudian social need, love need, rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Banyak kelompok-kelompok sosial yang banyak berkembang. Kelompok bersepeda, kelompok untuk senandung rindu, bernyanyi, partai, dan seterusnya. Penghargaan, faktor penghargaan yang internal dan eksternal. Banyak sekali juga yang dikembangkan. Contoh adalah penghargaan tentang lingkungan hidup, penghargaan tentang perusahaan yang membayar pajak paling besar. Yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, pertumbuhan, pencapaian potensi seorang, dan pemenuhan diri sendiri. Katakan bahwa Habibie sebagai tokoh pesawat terbang, Wright Brothers juga demikian. Kemudian Marconi, tokoh yang membuat radio, dan seterusnya. Mengaktualisasi diri. Inilah saya. Ada perbedaan antara need and want. Haus, maka orang butuh minum. Tetapi beberapa orang akan memilih minuman yang berbeda-beda. Bisa soft drink, bisa kopi, bisa teh, bisa pilihannya air mineral. Berbagai macam orang bisa berbeda keinginannya. Demikian juga lapar, maka butuh makan. Ada yang suka soto, ada yang pecel, ada yang rawon, ada nasi campur, dan lain sebagainya. Definisi kualitas masih banyak juga. Kita akan bahas pada bab yang kedua.